Laga leg pertama semifinal Liga Champions 2024-2025 antara Barcelona dan Inter Milan berlangsung sengit dan penuh drama, berakhir dengan skor imbang 3-3 di Estadio Olympique Luis Companys, Kamis, 1 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan tampil agresif sejak awal dan langsung unggul lewat gol Marcus Thuram di menit pertama, disusul gol Denzel Dumfries yang menggandakan keunggulan di menit ke-21. Namun Barcelona tak tinggal diam. Lamine Yamal mencetak gol indah di menit ke-24 untuk memperkecil ketertinggalan, sebelum Ferran Torres menyamakan skor menjadi 2-2 jelang turun minum. Di babak kedua, Dumfries kembali membawa Inter unggul lewat gol keduanya. Tapi Barcelona berhasil menyamakan kedudukan tak lama kemudian setelah tembakan Raphinha membentur kiper Yann Sommer dan masuk ke gawang sendiri. Skor akhir 3-3 membuat leg kedua di Giuseppe Meazza, Milan, pada 7 Mei mendatang menjadi penentu segalanya. Kedua tim punya peluang sama besar untuk melaju ke partai final. AC Milan dikabarkan akan memperpanjang kontrak Christian Pulisic hingga 2029 disertai kenaikan gaji dari 4 juta euro menjadi 5 juta euro per tahun. Winger asal Amerika Serikat itu tampil impresif musim ini dengan torehan 16 gol di semua kompetisi, menjadikannya top skor klub. Sementara itu, nasib Theo Hernandez belum menemui kejelasan. Bek kiri asal Prancis itu belum mendapat tawaran kontrak baru setelah performanya dinilai menurun. Kontrak Theo akan habis pada 2026, dan Milan berencana menawarinya perpanjangan 1 tahun tanpa kenaikan gaji, sebuah proposal yang belum tentu disepakati sang pemain. Galatasaray dilaporkan menjadi kandidat terkuat untuk merekrut Andriy Lunin dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2025. Kiper asal Ukraina itu memang diperbolehkan hengkang jika ada tawaran yang sesuai, meski kontraknya baru diperpanjang hingga 2030. Real Madrid dikabarkan mematok harga sekitar 20 juta euro untuk Lunin. Agen sang pemain, Jorge Mendes, telah bertemu dengan pihak klub dan menyebut beberapa peminat, termasuk Manchester United, namun Galatasaray disebut paling serius. Dengan Thibaut Courtois yang tetap jadi pilihan utama, Lunin kemungkinan besar akan mencari menit bermain lebih banyak di klub lain. Musim ini, ia tampil 12 kali dan mencatatkan 4 clean sheet. Jika hengkang, Madrid bisa mengalihkan perhatian ke kiper muda Joan Garcia sebagai pengganti. Bek Real Madrid, Ferland Mendy, mengalami cedera otot serius saat menghadapi Barcelona di final Copa del Rey dan diperkirakan absen hingga akhir musim. Ia mengalami robekan tendon paha kanan hanya 11 menit setelah pertandingan dimulai. Mendy juga diragukan tampil di Piala Dunia antar klub pada Juni mendatang. Situasi ini memperparah krisis lini belakang Madrid, apalagi Antonio Rudiger baru saja menjalani operasi lutut dan David Alaba belum fit sepenuhnya. Dengan hanya Fran Garcia yang tersisa di posisi bek kiri, pelatih Carlo Ancelotti kini dihadapkan pada tantangan berat dalam menjaga stabilitas tim di tengah padatnya jadwal akhir musim. Arsenal menghadapi kekalahan 0-1 dari Paris Saint-Germain di leg pertama semifinal Liga Champions yang berlangsung di Emirates Stadium, Rabu, 30 April 2025. Gol kemenangan PSG dicetak oleh Ousmane Dembélé. Arsenal sedikit kalah penguasaan bola dan percobaan tembakan, dengan 10 tembakan, 5 diantaranya on target. Wayne Rooney mengkritik penampilan Arsenal, menyebut mereka mengendur setelah kemenangan atas Real Madrid di perempat final dan menyatakan PSG bisa mencetak lebih banyak gol. PSG bisa menang dengan 2 atau 3 gol lebih banyak, ujar Rooney. Dengan hasil ini, PSG hanya membutuhkan hasil imbang di leg kedua untuk melaju ke final. Pertandingan leg kedua akan digelar di Parc des Princes pada 8 Mei 2025. Alisson Becker menunjukkan sisi emosionalnya setelah membantu Liverpool meraih gelar Premier League keduanya. Tak seperti musim 2019-20 yang diraih di stadion kosong karena pandemi, kali ini Anfield penuh dengan dukungan para fans. Kemenangan 5-1 atas Tottenham menandai momen spesial bagi kiper asal Brasil itu. Dalam wawancara dengan Liverpool TV, Alisson menegaskan pentingnya hubungan tim dengan supporter. Orang-orangnya adalah yang membuat klub ini istimewa. Hubungan ini dua arah. Mereka mendukung kami, dan klub hadir dalam hidup mereka, ujarnya. Ini adalah kali pertama Alisson mengangkat trofi Premier League di depan publik Anfield, sebuah pengalaman yang memperdalam ikatan emosionalnya dengan klub dan para pendukung. Di tengah kritik terhadap performanya, Vinicius Junior mendapat dukungan dari legenda Jerman, Philipp Lahm. Dalam kolomnya untuk The Athletic, Lahm memuji kecepatan, akselerasi, dan stamina Vinicius yang dinilainya mirip dengan Arjen Robben dan Frank Ribery.
Dia bisa berlari sejauh 70 meter tanpa kehilangan kecepatan dan tetap menyelesaikan peluang dengan baik, ujar Lam. Ia menyoroti kemampuan Vinicius dalam menggiring bola dan perubahan arah yang eksplosif, meski mengakui kelemahan sang pemain dalam bertahan. Lam menyarankan agar lawan tidak memberi ruang kepada Vinicius dan memaksanya bergerak ke sisi lapangan, bukan ke tengah. Meski begitu, ia yakin Vinicius adalah tipe pemain yang sulit dinetralisir sepenuhnya. Liverpool dilaporkan telah mengambil keputusan tegas terkait masa depan Darwin Núñez. Striker asal Uruguay itu tidak lagi masuk dalam rencana klub untuk musim depan, dan kini menjadi incaran utama Nottingham Forest serta Atletico Madrid menjelang bursa transfer musim panas. The Reds mematok harga antara 33 pound sampai 38 juta untuk Núñez, namun terbuka untuk opsi peminjaman dengan klausul pembelian permanen. Nottingham Forest bahkan disebut sudah mengajukan tawaran senilai 50 juta pound, menandakan keseriusan mereka dalam memperkuat lini depan jika berhasil lolos ke Liga Champions. Sementara itu, Atletico Madrid masih memantau situasi dan bisa menjadi pesaing kuat, terutama dengan preferensi Núñez yang ingin tetap bermain di Eropa ketimbang pindah ke Arab Saudi. Bursa transfer mendatang tampaknya akan menjadi momen krusial bagi masa depan sang striker. Bayer Leverkusen menetapkan harga tinggi bagi bek andalan mereka, Piero Hincapié, yang kini dibanderol sekitar 60 juta euro. Bek asal Ekuador itu tampil konsisten di bawah Xabi Alonso dan menjadi bagian penting dari skuad juara Bundesliga musim lalu. Hincapié, yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun kiri, kini masuk radar Liverpool, Manchester United, dan Real Madrid. Ketiga klub tersebut tengah mencari opsi baru di lini belakang dan melihat Hincapié sebagai kandidat ideal. Meski Leverkusen enggan melepasnya, minat resmi dari sejumlah klub membuka peluang negosiasi di bursa transfer musim panas ini. Situasi Hincapié akan menjadi salah satu sorotan utama dalam pergerakan transfer bek muda Eropa. AC Milan kini dilanda kekhawatiran terkait masa depan Alexis Menez. Meski sang pemain tampil impresif dan diharapkan bertahan, Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul buyback senilai 9 juta euro. Madrid, yang tengah merancang masa depan skuad pasca Carlo Ancelotti, disebut masih memprioritaskan target lain seperti Trent Alexander-Arnold dan menunggu pulihnya Dani Carvajal. Namun, potensi kembalinya Jimenez tetap menjadi ancaman bagi Milan. Hingga kini, belum ada langkah konkret dari pihak Rossoneri untuk menegosiasikan klausul tersebut. Meski demikian, Milan tetap diuntungkan. Jika Madrid membelinya kembali, klub akan mendapat keuntungan finansial. Jika tidak, mereka mempertahankan bek muda berbakat untuk jangka panjang. Barcelona dilaporkan tertarik untuk memulangkan Alejandro Grimaldo pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut Sky Germany, Bayer Leverkusen terbuka untuk melepas sang bek kiri dengan bandrol 30 hingga 40 juta euro. Grimaldo bukan nama asing bagi Barca. Ia merupakan produk Akademi La Masia yang hengkang ke Benfica pada 2016, sebelum bergabung dengan Leverkusen secara gratis pada 2023. Bersama Leverkusen, ia tampil gemilang dengan membawa klub meraih gelar Bundesliga dan DFB Pokal musim lalu. Musim ini, pemain berusia 29 tahun tersebut telah mencatat 45 penampilan, mencetak 4 gol dan 12 assist. Chelsea dilaporkan memasukkan nama Morgan Rogers dari Aston Villa ke dalam daftar incaran mereka untuk bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 22 tahun itu tampil menonjol musim ini dengan 14 gol dan 13 assist di semua kompetisi, menjadikannya salah satu talenta muda paling produktif di Premier League. Meski Villa enggan melepasnya, tekanan aturan keuangan bisa membuka peluang bagi Chelsea. Namun, potensi kedatangan Rogers memunculkan dilema, karena posisi favoritnya tumpang tindih dengan peran Cole Palmer yang saat ini jadi pemain kunci The Blues. Jika transfer ini terjadi, Chelsea harus mencari keseimbangan baru dalam susunan pemain mereka. Penyerang muda AS Monaco, Eliesse Benseghir, dilaporkan menjadi target utama Liverpool dan Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Menurut L'Equipe, Monaco mematok harga sekitar 30 juta euro untuk pemain 20 tahun tersebut. Benseghir telah mencetak 13 gol musim ini, tampil impresif meski lebih sering sebagai pemain pengganti. Fleksibilitasnya bermain di kedua sisi sayap menjadikannya incaran ideal untuk kedua klub raksasa Inggris ini, yang sedang mencari tambahan kreativitas di lini depan. Meski memiliki peluang besar untuk bergabung dengan tim-tim top Liga Inggris, Benseghir dikabarkan mulai frustrasi dengan kurangnya menit bermain di Monaco, membuka peluang bagi Liverpool dan City untuk meyakinkannya dengan janji peran yang lebih signifikan.